Assalamualaikum GeoSquad, ketemu lagi dengan Geografi. Semoga selalu sehat jasmani dan rohani, serta semangat cari ridho ilahi. Setelah membahas konsep geografi pada pertemuan sebelumnya, di sesi ini kita akan membahas prinsip dan pendekatan geografi. Kita bahas prinsip dulu ya. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip adalah asas atau dasar yang merupakan kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Kita sebagai muslim juga setidaknya punya 4 prinsip hidup, yaitu yang pertama, menjadikan Allah sebagai ilah dan tidak menyekutukannya. Dalam beribadah harus mengikuti yang diajarkan Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW, menjadikan akhirat sebagai tujuan, dan menguasai dunia tapi tidak dikuasai dunia. Prinsip geografi juga ada 4 loh. Yang pertama adalah prinsip persebaran atau distribusi. Penyebaran gejala dan fakta geografi di permukaan bumi ini tentunya tidak merata di setiap wilayah. Jadi kata kuncinya ada kejadian apa, lalu lokasinya di mana. Contohnya, sabana. Kalian tahu sabana kan? Sabana adalah padang rumput yang luas yang diselingi pepohonan. Sabana itu banyak terdapat di Nusa Tenggara. Jika kita ingin mencarinya di Jawa, maka tidak akan menemukannya. Intinya ada apa? Sabana. Di mana? Nusa Tenggara. Yang kedua adalah prinsip sebab akibat atau interrelasi. Prinsip ini mirip dengan konsep geografi yang berupa keterkaitan ruang. Intinya ada 2 fenomena yang mengandung hubungan sebab akibat. Contoh, iklim tropis menyebabkan Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Sebabnya adalah Indonesia memiliki iklim tropis. Akibatnya adalah mempunyai keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Lanjut ke prinsip yang ketiga, yaitu penggambaran atau deskripsi. Prinsip ini memberikan gambaran lebih jauh tentang gejala atau masalah yang sedang dikaji dan dapat dijelaskan melalui kata-kata, diagram, grafik, tabel, peta, dan sebagainya. Contoh ada kalimat, kepadatan penduduk Indonesia ditampilkan dalam bentuk peta. Nah, peta ini adalah perwakilan dari deskripsi atau penggambarannya. Contoh lagi, kepadatan penduduk Indonesia ditampilkan dalam bentuk tabel. Nah, tabel itu juga merupakan perwakilan dari deskripsi. Dan yang terakhir adalah prinsip gabungan atau korologi. Prinsip ini bersifat menyeluruh atau komprehensif. Karena tiga-tiganya yang sebelumnya ya, ada prinsip persebaran, sebab akibat, dan penggambaran digabung menjadi satu di prinsip korologi ini. Contohnya ada kalimat sebagai berikut. Nah, kalimat pertama, titik banjir di Jakarta terpusat di sekitaran daerah aliran Sungai Ciliwung. Itu adalah prinsip persebaran atau distribusi. Karena ada kejadian apa? Banjir. Di mana? Jakarta. Dan kalimat yang kedua, banjir tersebut seringkali diakibatkan oleh perilaku penduduk yang tidak mempedulikan kelestarian lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan, alih fungsi lahan di hulu, dan sebagainya. Itu adalah prinsip sebab akibat yang menyebutkan sebab dan akibat dari banjir. Dan kalimat ketiga adalah prinsip penggambaran, karena di kalimat tersebut ada kata-kata dapat dilihat pada peta. Nah, peta itu adalah perwakilan dari prinsip penggambaran. Selanjutnya ke pendekatan geografi. PDKT ya, di sini PDKT atau pendekatan geografi hanya ada 3 saja. Pendekatan yang pertama adalah keruangan atau spasial. Keruangan ini berasal dari kata dasar ruang dan bahasa Inggrisnya adalah space. Jadi keruangan adalah sama dengan spasial. Pendekatan ini bersifat fisik atau tidak ada campur tangan manusia dan hanya terdiri dari satu wilayah. Contohnya, banjir di Jakarta karena curah hujan tinggi. Di situ ada satu wilayah, yaitu Jakarta. Dan ada 2 fenomena yang bersifat fisik, banjir dan curah hujan tinggi. Banjir dan curah hujan tinggi tidak ada campur tangan manusianya ya. Yang kedua adalah kelingkungan atau ekologi. Jadi ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang lingkungan.
Di pendekatan ini memuat hubungan fisik dan sosial atau ada campur tangan dari manusia, masih terdiri dari satu wilayah. Contohnya, banjir di Jakarta karena banyak masyarakat yang membuang sampah di sungai. Di Jakarta masih satu wilayah. Banjir adalah aspek fisik dan masyarakat membuang sampah adalah aspek sosial. Dan yang terakhir adalah pendekatan kewilayahan atau kompleks wilayah. Di pendekatan ini tidak ada batasan fisik dan sosialnya, hanya melibatkan minimal dua wilayah yang saling berkaitan. Kalau di konsep itu mirip dengan konsep interaksi dan interdependensi. Jadi contohnya, desa memasok barang pertanian ke kota, dan sebaliknya kota menyediakan barang industri bagi desa. Contoh lain, misal hujan deras terjadi di Bogor, sehingga menyebabkan Jakarta banjir. Nah, di situ ada dua wilayah yang saling berkaitan. Gitu ya Mas, Mbak. Sekian, mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.